Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Agustini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada mata kuliah Sosiologi, Ekonomi, dan Masyarakat Konsumsi. Di sini saya mengambil materi waktu senggang dan konsumsi berlebih. Yang pertama, waktu senggang. Waktu senggang dalam masyarakat konsumsi secara sosiologis bukan hanya soal istirahat dari kerja, tapi merupakan bagian dari cara masyarakat membentuk identitas dan gaya hidup. Dalam masyarakat kapitalis modern, waktu senggang justru sering dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif seperti jalan-jalan ke mall, nongkrong di kafe, liburan, belanja online, nonton, streaming, dan lainnya. Thorstein Veblen memperkenalkan konsep leisure class dan konsumsi mencolok, Conspicuous consumption, yaitu bagaimana kelas sosial atas menggunakan waktu senggang untuk menunjukkan status sosial melalui konsumsi barang-barang mewah dan gaya hidup eksklusif. Konsep ini masih sangat relevan di era sekarang, ketika orang menggunakan media sosial untuk memamerkan liburan, barang bermerek, atau kuliner mahal. Yang kedua, konsumsi berlebih. Sebagai gejala sosial, konsumsi berlebih adalah kondisi ketika individu atau kelompok mengonsumsi barang atau jasa melebihi kebutuhan dasarnya. Ini bukan hanya soal perilaku pribadi, tapi hasil dari sistem ekonomi yang terus mendorong produksi dan konsumsi tanpa henti. Dalam masyarakat modern, waktu senggang seringkali diisi oleh kegiatan konsumsi sebagai bentuk hiburan, pelarian, atau pencarian identitas. Misalnya, diskon belanja online yang diadakan setiap tanggal cantik seperti 11.11, 12.12, membuat orang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tren liburan yang lebih untuk eksistensi di media sosial ketimbang kebutuhan relasi itu sendiri. Budaya FOMO, Fear of Missing Out, yang membuat orang merasa harus lebih mengikuti tren di masa kini. Yang ketiga, contoh kasus belanja impulsif saat promo online. Pada tanggal promo seperti Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, banyak orang memanfaatkan waktu senggang mereka di akhir pekan untuk berburu diskon. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di e-commerce melalui produk-produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya karena tergoda harga murah atau takut ketinggalan tren. Fenomena ini menunjukkan bahwa waktu senggang yang seharusnya menjadi momen istirahat atau refleksi justru diarahkan oleh sistem ekonomi ke dalam konsumsi berlebih yang pada akhirnya bisa menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi seperti utang konsumtif, kecemasan sosial, hingga kerusakan lingkungan akibat produksi massal. Kesimpulan, waktu senggang tidak hanya bebas nilai, tapi dikonstruksi oleh budaya konsumsi. Konsumsi berlebih bukan sekedar perilaku pribadi, melainkan gejala sosial dari sistem ekonomi kapitalis yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan palsu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.